Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Jadi di sini kita diingatkan bahwa Islam itu bukan filsafat, tapi Islam itu adalah akidah. Nah, apa bedanya? Kalau filsafat itu hasil pemikiran manusia, Islam bukan hasil pemikiran manusia. Islam bukan karangan Nabi Muhammad, bukan. Islam itu bersumber dari wahyu. Nah, sehingga dia merupakan akidah yang harus berakar dalam jiwa kita. Nah, karena itu tolong sekali lagi beda antara filsafat dengan akidah. Akidah itu lebih mendasar, lebih prinsip, lebih berakar, lebih kuat karena dia bersumber dari wahyu. Sedangkan filsafat dari akal manusia, hasil pikir seseorang. Ada filsafat Yunani, ada filsafat Romawi, ada filsafat Barat, ada filsafat Asia Timur, Hindu dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi Islam bukan filsafat, tapi Islam adalah akidah. Nah, begitu juga di sini dikatakan Islam itu bukan tsaqafah, tapi syariah. Nah, beda antara tsaqafah dengan syariah. Sama seperti tadi. Nah, syariah itu, saudara, sumbernya adalah wahyu, sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, serta berbagai aneka rujukan hukum yang muktabar. Syariah, aturan hukum, saudara. Kalau tsaqafah itu maknanya lebih umum sifatnya. Kalau di Indonesia biasa kita sebut wawasan. Nah, tsaqafah itu wawasan. Islam bukan sekedar wawasan, bukan. Islam itu syariat, aturan. Islam itu aturan, hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan sekedar wawasan. Nah, begitu juga Islam itu dikatakan walaysa bihadaratin walakin akhlak. Saudara, jadi Islam itu bukan sekedar peradaban, tapi merupakan akhlak. Nah, sebab kalau peradaban itu, saudara, memang di dalamnya ada tata krama, ada budi pekerti, tapi jangan lupa peradaban itu sifatnya lebih umum. Nah, bisa jadi peradaban itu juga muncul dari adat, takalid, adat istiadat, saudara, tradisi yang juga tidak lepas dari pemikiran manusia. Sedangkan akhlak itu dasarnya adalah sekali lagi dari Allah dan Rasulnya. Nah, maka itu nih kata akhlak ini dalam bahasa Indonesia nggak ada. Mau disebut budi pekerti, akhlak lebih mendalam dari budi pekerti. Mau disebut tata krama, akhlak lebih mendasar, saudara. Jadi karena nggak ada padanan kata, akhlak itu sendiri sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, jadi ada 3.000 lebih kata dari bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia. Saya ada membuat kamus kecil, yaitu kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Lebih dari 3.000 kata yang kita gunakan sehari-hari yang berasal dari bahasa Arab. Seperti kata layak, itu dari kata liyaqah. Layalik, layak. Layak itu bahasa, atau di Indonesia udah ada juga sekarang kata laik. Layak, tidak layak, tidak laik. Layak dari bahasa Arab, laik dari bahasa Arab. Salju juga bahasa Arab. Bahasa Arabnya saljun. Nah, di sini disebut salju. Banyak sekali, saudara. Majelis permusawaratan rakyat, majelisnya dari bahasa Arab. Permusawaratan, musyawarah dari bahasa Arab. Rakyat, ra'iyah juga dari bahasa Arab. Dewan perwakilan rakyat, kata dewan, diwan dari bahasa Arab. Perwakilan juga kata wakil dari bahasa Arab.
Kemudian rakyat, ra'iyah juga dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia kita nggak sebut bahasa Arab lagi, itu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini fleksibel. Bahasa Indonesia ini makin lama makin kaya dengan kata. Kenapa? Karena bahasa Indonesia menyerap aneka ragam bahasa daerah dan juga bahasa luar. Nah, jadi ada bahasa-bahasa daerah, apakah itu bahasa Sunda, apakah itu bahasa Jawa, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana disebutin tuh, oh ini kata asalnya dari bahasa Sunda, ini kata asalnya dari bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa, bahasa Sunda banyak sekali kata-katanya sudah jadi bahasa Indonesia. Ada juga kata-kata dari bahasa Ambon, dari bahasa Aceh, sudah jadi bahasa Indonesia. Bahkan ada juga bahasa Arab masuk jadi bahasa daerah. Setelah jadi bahasa daerah baru jadi bahasa Indonesia. Contohnya sikin, ya ikhwan. Sikin itu artinya pisau. Itu jadi bahasa Aceh. Orang Aceh bilangnya sikin. Nah, sekarang di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada ditulis sikin. Sikin itu artinya pisau, saudara. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis sikin dalam kurung dari bahasa Aceh. Bahasa Indonesia bilangnya dari bahasa Aceh. Padahal bahasa Aceh sendiri dari bahasa Arab, kata sikin, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi banyak sekali bahasa daerah sudah jadi bahasa Indonesia. Begitu juga bahasa luar. Nah, dulu bahasa Belanda banyak jadi bahasa Indonesia. Nah, seperti apa? Seperti zonder atau sonder. Nah, itu udah jadi bahasa Indonesia, padahal asalnya dari bahasa Arab. Atau verboden, saudara, nggak boleh liwat, itu juga dari bahasa Belanda. Cuman sudah jadi bahasa Indonesia. Wajar banyak bahasa Belanda jadi bahasa Indonesia karena 350 tahun kita dijajah, kita berinteraksi dengan mereka. Tapi di zaman terakhir ini yang banyak masuk jadi bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggris itu udah banyak jadi bahasa Indonesia. Jadi kenapa? Karena bahasa Inggris ini kan bahasa internasional, di mana-mana dipakai. Nah, sehingga bahasa Inggris itu satu persatu mulai jadi bahasa Indonesia dan dimasukkan ke dalam kamus besar. Makanya bahasa Indonesia makin lama makin banyak kata, kamusnya makin lama makin tebal, ya ikhwan. Nah, jadi kita nggak usah alergi dengan bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Karena masih ada orang-orang yang Islamofobia. Islamofobia itu bawaannya kalau yang berbau Islam, berbau Arab, curiga atau khawatir atau takut atau bahkan benci, ya ikhwan. Jadi kalau udah dengar kata ini berbau Arab udah benci, ya ikhwan. Ini berbahaya sekali. Seperti pengalaman kita dulu di Purwakarta, bagaimana bupatinya benci betul dengan Assalamualaikum sampai minta diganti dengan Sampurasun, saudara. Nah, kita bukan Sampurasun itu jelek, Sampurasun itu bagus, tapi nggak boleh menggantikan Assalamualaikum. Silakan setelah Assalamualaikum mau pakai Sampurasun nggak apa-apa. Nah, atau setelah Assalamualaikum kita mau tambah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, silakan. Tapi jangan Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, diganti dengan selamat malam, apalagi diganti dengan salam sejahtera, walaupun dalam pengertiannya memang sama saja. Nah, tapi jangan, nggak boleh. Nah, tapi bagi orang-orang yang Islamofobia, benci betul kalau udah dengar Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, atau sekarang, saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat, ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara, emang dari infak dan sodako umat. Nah, maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu, ya udah kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah.
Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa al-ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya rumah sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya rumah sakit welas asih, silakan. Saudara, kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari al-ihsan ke welas asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata al-ihsan. Dianggap ini Arab ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti al-ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, oh tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama al-ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama rumah sakit welas asih. Saya mau tanya, rumah sakit al-ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti welas asih, ya kawan? Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam, ya kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, kini juga fakta. Anda mau ganti kata ihsan dengan welas asih. Saudara, jangan apa namanya? Jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga rumah sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu, atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim. Jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ya kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit welas asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan lambangnya ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah, begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu, ya kawan. Nah, itu yang kita mau sampaikan, ya kawan. Jadi sekali lagi, stop sikap rasis, saudara. Nabi dulu sudah mengajarkan kita. Pada saat muhajirin datang ke Madinah, Nabi ajarkan kepada muhajirin dan ansor, nggak ada itu pribumi, nggak ada itu pendatang, ya kawan. Mereka semua muslim bersaudara.
Nah, tiba-tiba ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang mencoba saudara mempropagandakan sikap rasis. Dia katakan kita nih pribumi orang-orang yang mulia, sedangkan muhajirin tuh datang orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Itu marahnya Nabi luar biasa, sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi. Apa beliau katakan? Ya Rasulullah, murni an aqta ra'sah. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk aku tebas batang leher orang ini. Masya Allah. Kenapa? Karena Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini dodongkotnya munafik. Nah, dia mencoba melakukan propaganda. Oh, ini kita nih pribumi orang Madinah, muhajirin tuh pendatang. Nah, jadi namanya pendatang tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bla 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 bla. Kita lebih mulia dari mereka. Itu dihapus dalam Islam. Tidak ada pendatang, tidak ada pribumi. Yang ada kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al muslimu akhul muslim. Itu yang kita pegang ya ikhwan. Selama kita muslim, kita semua bersaudara. Jadi istilah pribumi pendatang boleh digunakan, tapi jangan digunakan untuk propaganda jahiliyah. Boleh digunakan untuk sekedar pengenalan, tapi jangan digunakan saudara untuk melakukan propaganda rasis dan fasis. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, karena di Indonesia ini mulai ada suku-suku saudara yang mengangkat persoalan rasis dan fasis. Nah, sehingga nanti ada suku lain yang tersinggung, saudara. Nggak boleh. Indonesia ini ada 300 suku lebih ya, ikhwan. Nah, semua suku punya kelebihan, semua suku punya keistimewaan. Silakan bangga dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi jangan sekali-kali merendahkan suku lain ya ikhwan. Ingat, di Indonesia ada 300 suku. Nanti kalau satu suku ngebangga-banggain diri, ngerendahin suku lain marah, nanti suku yang menghina tersebut yang ada di daerah tersebut bisa diusir ya ikhwan. Dan itu pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di Sambas, di Sampit, di Lampung, saudara. Bagaimana di Kalimantan bentrok antara suku Dayak dengan suku Madura, bagaimana di Lampung bentrok antara suku Lampung asli dengan suku Jawa yang dianggap pendatang ke sana. Nah, ini nggak boleh terjadi di negeri kita ya ikhwan. Nggak boleh. Masyarakat Sunda dari dulu terkenal dengan welas asihnya, ramahnya. Suku apa aja yang datang di wilayah Sunda diterima. Yang penting dia tidak merusak masyarakat Sunda. Betul? Di Sunda suku apa aja ada ya kawan. Mau cari yang Batak ada, yang Aceh ada, yang Arab, yang Cina, yang India. Di tataran Sunda banyak orang-orang pendatang. Tapi karena memang masyarakat Sunda terkenal tata keramanya, welas asihnya, welcome terhadap tamunya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, jangan lagi ada tokoh siapapun yang coba-coba menyebarluaskan Islamofobia.